Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimah yang saya muliakan, masih kita melanjutkan pembahasan tentang qiyamul laili, salat malam. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah mensyariatkan ibadah-ibadah kepada kita. Di antara ibadah yang paling mulia adalah salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, bangunlah engkau untuk mendirikan salat malam sebagai tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu di tempat yang tinggi. Walaupun ayat ini para ulama menjelaskan perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam karena hukumnya wajib untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah umumnya hukum ayat, umumnya perintah. Perintah ini umum atau anjuran ini umum untuk kita umat Islam. Kalau kita ingin mulia dengan Islam, selain kita menjadi muslim yang taat, maka kita harus membiasakan diri untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Para kaum muslimah, ibu-ibu yang saya muliakan, di surga ada suatu kamar, ada sebuah kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya, dari permata, dari suatu bahan yang sangat indah, sampai-sampai bagian luar kelihatan dari dalam, bagian dalam kelihatan dari luar. Untuk siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di antaranya wasalla bil laili wan nasu niyam. Disediakan untuk orang-orang yang salat malam pada saat manusia tertidur. Salat malam ada adab-adab dan ada kaifiat tata caranya. Ada adab-adab adalah hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama adalah niatkan ikhlas. Niat kita untuk mengerjakan salat malam adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, niat salat malam atau salat malam bisa dikerjakan pada awal malam, setelah isya langsung. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam, ya sudah, salatlah di awal waktu setelah isya, sebelum tidur salat. Witir juga sekalian nggak apa-apa. Atau boleh di pertengahan, kurang lebih jam 12, jam 1 itu masih pertengahan. Dan atau yang paling afdol adalah di sepertiga malam, yaitu mulai jam 2 nyampe jam 4 atau jam kurang berapa menit subuh, itu kita masih boleh sholat malam. Itu sepertiga malam terakhir. Kenapa di sepertiga malam terakhir paling afdol? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang turun ke langit dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzilu ilas sama'i dunya hina yabqa thulusul lail akhir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir.
dan berfirman, man sa'alani la'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Wa man yad'uni fa'ujibahu, siapa yang meminta berdoa akan aku kabulkan. Wa man istaghfarani la'aghfir lahu atau fa'aghfir lahu, dan siapa yang memohon ampun padaku niscaya akan aku ampuni. Berapa jumlah rakaat salat malam? Bebas. Walaupun Rasulullah SAW mengerjakannya 11 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian terakhir 1. Boleh 1 rakaat, cuman salat witir. Makanya ibu-ibu, sebelum tidur kalau kita khawatir nggak bisa bangun malam, salat witir aja Bu, 1 rakaat. Kalau kita nanti nggak bisa bangun sampai subuh, alhamdulillah kita sudah salat malam, walaupun 1 rakaat. Jangan kita meremehkan pahala salat malam ibu-ibu. Pahalanya sangat besar. Bahkan salat malam itu salat yang merupakan kebiasaan para orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh dari karangan para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama itu membiasakan salat malam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu sampai bengkak-bengkak saking lamanya berdiri salat malam. Boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Yang penting ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala itu ganjil 1 dan menyukai bilangan ganjil. Allah itu 1 dan menyukai bilangan ganjil. Maka kita usahakan sholat malam itu ya harus ada witirnya ibu-ibu. Jangan sampai nggak ada witirnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah penutup sholat malammu adalah sholat witir. Apa yang dibaca ibu-ibu? Terserah. Mau baca yang pendek-pendek, hafalnya ad-duha nyampe ke bawah, ya sudah. Ad-duha, alam nashrah, at-tin, al-qadr, al-a'la, al-bayyinah, al-zalzalah, al-adiyat, al-qari'ah, at-takatsur, al-asr, al-humazah, al-fil, Quraisy, al-ma'un, al-kautsar, terserah. Sampai An-Nas, yang penting bisa. Yang penting kita sudah hafal surat itu. Walaupun yang paling bagus yang panjang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga boleh 13 rakaat. Perhatikan ibu-ibu, sebelum kita tidur, niatkan bangun sholat malam. Niat aja dulu dalam hati. Saya ingin bangun sholat malam ya Allah. Pasang alarm, pakai HP, bilang sama suami, atau berdoa aja, ya Allah bangunkan aku untuk sholat malam. Insya Allah, Allah akan membangunkan ibu. Dan Allah akan memberikan pahala niat kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha atau dalam hadis yang lain, katabahallahu lahu hasanah. Man hamma bihasanatin, barang siapa bertekad
berniat kuat ingin melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum sempat mengerjakannya, katabahallahu lahu hasanah, Allah sudah menulis baginya satu pahala. Inilah pentingnya niat. Tapi jangan cuma niat-niat doang. Setiap malam niat, tapi nggak pernah sholat malam. Ini sama aja niat ibu kurang maksimal, atau tidak sebenar-benar, tidak berasal dari hati yang ingin benar-benar bangun sholat malam. Ketahuilah ibu-ibu, tingkat kenikmatan kita di surga itu ditentukan lelahnya dan capeknya kita beribadah. Nikmatnya ibu-ibu di surga nanti sesuai dengan lelahnya dan capeknya. Masa sih? Iya, Allah Maha Adil ibu-ibu. Yang rajin sholat malam, yang rajin puasa, yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin sedekah, beda surganya, beda pahalanya dengan yang malas baca Quran, malas sholat malam, malas puasa, malas ngaji. Jelas beda. Nabi kita SAW pernah bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, inna ajroki biqadri nasobiki. Sesungguhnya pahalamu dan kenikmatan surgamu sesuai dengan rasa capek dan lelahmu. Kita tahu ibu-ibu, Aisyah itu istri Nabi, dinikahi umur 6 tahun. Kemudian digauli umur 9 tahun. Beliau sering tidak mendapatkan uang untuk masak. Bahkan 3 bulan tidak masak karena nggak ada uang. Beliau membantu Rasulullah SAW, tetapi beliau rajin sholat malam. Aisyah itu rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran. Istri Nabi yang paling pintar dan paling tahu tentang ilmu-ilmu kekeluargaan. Itu Aisyah radhiyallahu anha yang dijamin surga. Rasulullah pernah diberikan mimpi istri beliau itu diantaranya Aisyah di surga. Semua istri beliau akan jadi istri beliau di surga, termasuk Maryam, ibunya Nabi Isa, Asiyah, itu akan menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita niat dengan kesungguhan ibu-ibu. Niat ada 2, niat yang hanya iseng, tapi nggak ada keinginan benar-benar dari hati. Ini niat yang tidak berpahala. Allah Maha tahu yang di hati kita, Bu. Kita tuh niat benar-benar apa enggak? Ada niat yang al-azm, niat benar-benar ingin melakukan suatu amal. Ini namanya al-azm. Kalau kita sudah niat, kemudian kita kebablasan tidur, nyalain alarm, mungkin karena saking capeknya kita, akhirnya kita nggak dengar alarmnya. Yang teledor atau yang main-main kan udah nyetel alarm, bunyi dimatiin. Itu berarti main-main tuh. Itu nggak benar-benar niat. Kalau alarm nyala, ya sudah, berdoa alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Terus kita bangun, ambil air wudhu. Kalau masih ngantuk, mau bikin minuman dulu silahkan.
Kalau masih ngantuk juga, dilawan rasa kantuk itu. Makanya ibu jangan kebanyakan makan-makan yang berminyak-minyak, itu bikin males, bikin pundaknya berat, bikin pusing-pusing gitu kan. Makan itu yang sehat-sehat Bu, supaya kita itu badannya nggak pegel-pegel, tiap malam bangunnya pegel-pegel, itu karena makanan. Tapi kenapa kalau buat kegiatan yang mubah-mubah kayaknya nggak pernah pegel gitu, nggak pernah ngantuk. Megang HP lama juga nggak ngantuk. Nonton TV lama juga ngantuk. Tapi kenapa kalau buat baca Quran ngantuk? Bangun sholat malam ngantuk. Harus dilawan ibu rasa kantuk. Jangan kita beralasan tapi ngantuk. Ya namanya orang mau masuk surga ya berusaha. Masa kalah sih sama ngantuk-ngantuk gitu. Yang ngantuk itu kan bisa kita cegah, makanya tidurnya jangan kemalaman. Setelah sholat isya langsung tidur. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun malam. Coba kalau kita nggak tidur nyampe jam 10 masih sibuk dengan dunia misalkan. Akhirnya kita baru-baru bangun malam. Adzan subuh aja mungkin nggak denger. As-sholatu khairum minan naum. Aduh ya Allah ngantuk banget, selimutan lagi. Lah katanya kita sholat itu lebih baik daripada tidur. Kok kita kayaknya tidur itu lebih baik daripada sholat? Nah itu keliru ibu-ibu. Jika kita bangun, bacalah doa. Kemudian membaca Al-Quran atau enggak baca Quran juga enggak apa-apa. Tapi lebih baik baca, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai akhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulk la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sambil menengadah ke langit. Kalau kita nggak bisa keluar menengadah ke langit ya sudah, di atas ranjang tidur kita berdoa. Kemudian baca doa. Kemudian membuka sholat dengan yang ringan-ringan, bacanya yang pendek-pendek. Kemudian bangunkan suami, makanya kerjasama. Kalau suami nggak mau bangun ya juga ya sudah, kita aja bangun, nggak usah sedih, nggak usah baper, nggak usah menahan kesedihan. Aduh ya Allah suamiku kok nggak pernah sholat malam. Udah nggak usah sedih, kita kasih contoh aja. Suami kita lama-lama juga tersentuh. Ya Allah istriku rajin banget sholat malam. Kok aku nggak bisa ya? Padahal wanita itu kan capek ngurus rumah. Dari pagi sampai sore itu nggak istirahat wanita. Dari nyuci, masak, nyetrika, ngomong, nyuapin, nyebokin. Suami kerja doang, ya kan? Pergi pagi, pulang sore, capeknya capek tenaga. Tapi kalau istri capek tenaga, capek pikiran, udah gitu mungkin suaminya nggak pernah ngasih duit atau nggak pernah ngasih jajan. Kasihan ya istri begitu. Makanya ibu-ibu, kalau suami kita punya duit ya kita minta nggak apa-apa mas. Sekali-kali kita makan di restoran yang bintang 5 gitu mas. Gitu. Masa aku di rumah terus udah kayak kayak nggak kenal dunia luar. Itu hak ibu untuk minta. Tapi kalau suaminya belum bisa ya sabarlah. Mungkin suaminya juga lagi mikir buat kredit ini, kredit itu, tagihan ini, tagihan itu. Ya kita sebagai istri ya sabar. Sambil kita nabung dikit-dikit,
Sisa belanja suami sehari, suami ngasih 200, simpan 100. Sehari suami ngasih 100, bisa buat beli apa aja tuh. Simpen sisanya, ditabung untuk kita ya nabung untuk kebutuhan kita juga. Kemudian kalau kita masih ngantuk juga ya sudah tidur lagi, tapi jangan kelamaan. Kalau kita pertama kali memang ngantuk, malas, makanya berdoa Bu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan lemah. Orang malas ada banyak faktor, mungkin karena motivasi untuk masuk surganya kurang. Malas, padahal kita itu udah dapat kesempatan untuk sholat malam itu luar biasa ibu-ibu. Kita masih muda, masih kuat, mata kita masih kuat, dengkul kita masih kuat. Manfaatkan ibu-ibu. Dan orang yang rajin sholat malam itu nggak bakalan pikun. Nggak bakalan pikun ibu-ibu. Sholat malam sama sholat subuh jangan pernah ditinggalin. Karena manusia-manusia yang jarang sholat malam atau apalagi jarang sholat subuh ke masjid bagi laki-laki itu gampang terkena pikun. Dan hatinya akan kuat menghadapi hidup walaupun ujian hidup sangat banyak. Dia akan kuat menghadapi berbagai macam ujian. Karena dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang selanjutnya usahakan kita sholat malam itu berdiri. Kalau kita sehat berdiri. Kalau kita sakit nggak kuat berdiri karena kaki kita misalkan jatuh. Kemudian kita duduk, padahal biasanya kita berdiri, maka kita tetap dapat pahala utuh ibu-ibu. Misalkan kaki kita kesleo, kemudian kita nggak bisa berdiri. Tapi kita niat, ya Allah saya sebenarnya mau berdiri, cuman kaki saya nggak kuat. Akhirnya duduk, dapat pahala Bu, pahalanya penuh. Tapi kalau kita sehat, kemudian kita sholatnya sambil duduk, dapat pahalanya setengah. Jadi sholat sunnah itu boleh duduk ibu-ibu. Sholat malam itu boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Kemudian boleh berjamaah tapi tidak dibiasakan, tidak disengaja. Contoh, suami ibu bangun, ibu ikut di belakangnya, itu boleh Bu. Tapi jangan dibiasain, Mas, ntar sholat malam berjamaah yuk. Enggak ada Bu. Enggak ada begitu. Lah, bukannya boleh jamaah? Iya boleh, tapi jangan disengaja dari awal. Pokoknya kalau suami ibu sholat malam, ibu ikut aja di belakangnya. Itu dapat pahala sholat malam berjamaah. Ibu ikut aja. Makanya ibu motivasilah suami untuk sholat malam. Inilah sholat berjamaah di rumah suami sama istri. Kalau sholat wajib, sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, ya jangan berjamaah di rumah suaminya ibu ya ke masjid, ibu di rumah. Ibu kalau mau jamaah di rumah ya sama anak-anak perempuan, boleh di rumah berjamaah sama anak-anak perempuan. Ibu jadi imam, anak-anak ibu di samping kanan, di samping kiri. Karena kalau wanita, imamnya itu di tengah, jamaahnya di sebelah kanan, sebelah kiri, bukan di belakang. Mana dalilnya sholat malam berjamaah? Iya, Rasulullah SAW
pernah sholat malam, kemudian Anas bin Malik, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau. Akhirnya Rasulullah memutarnya untuk sholat di sebelah kanan. Tapi nggak disengaja dari awal. Kisahnya adalah Rasulullah sedang di rumahnya Maimunah. Maimunah itu kan bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kemudian bangun. Nggak taunya Rasulullah lagi sholat. Akhirnya Ibnu Abbas ikut sholat. Di samping kiri, akhirnya Rasulullah menggesernya di sebelah kanan. Jadi kalau makmum itu Bu, kalau laki-laki berjejer di sebelah kanan, bukan di belakangnya. Kalau makmumnya sendiri. Kalau makmumnya banyak baru di belakang. Jadi ibu itu ya Bu ya. Jadi sholat malam itu jangan berjamaah sengaja dari awal, jangan. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Artinya tidak diprogram dari awal. Ayo kita sholat malam berjamaah di masjid ini, enggak ada Bu. Kecuali Ramadan, tuh baru Ramadan sholat malamnya berjamaah. Namanya sholat apa? Tarawih. Itu tuh baru sholat malam yang berjamaah, yaitu sholat tarawih. Apa bedanya sih sholat malam sama sholat tarawih? Iya Ibu, sholat tarawih itu sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan namanya sholat malam. Kalau tidur dulu namanya sholat tahajud. Kalau enggak tidur dulu namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu namanya sholat tahajud. Jadi tahajud itu harus tidur dulu. Aku semalam habis tahajud jam berapa? Jam 8. Kok enggak tidur dulu? Iya, orang aku takut ketiduran. Itu namanya bukan tahajud, itu namanya sholat malam. Tahajud itu harus tidur dulu. Tahajud itu artinya berjuang untuk bangun. Susah kan? Itu namanya tahajud. Kemudian bacanya dengan agak keras. Jangan di hati Bu. Sholat itu bacanya bukan di hati, tapi di bibir dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita yang dengar sama suami kita yang sedang bangun misalkan, itu ikut dengar. Itu boleh. Tapi jangan sampai dikeraskan terlalu keras karena nanti akan timbul riya. Kemudian kalau kita sholat malam itu berdoa Bu. Berdoa ketika sujud, berdoa sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Doa minta anak bagi yang belum dikasih anak. Terutama doa minta surga, doa dijauhkan dari neraka, doa diberikan hidayah, istiqomah di atas iman, di atas Islam. Hafalkan doa-doa dari hadis. Kalau nggak bisa juga ya udah pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih baik kalau pakai bahasa Indonesia, lebih baik setelah sholat malam berdoanya Bu, jangan pas sholat malam. Jangan pas sujud. Pas sujud, sholatnya pakai doa-doa dari hadis. Doa minta apa ada di dalam hadis Bu? Doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu ketika sujud diulang-ulang terus. Doa minta diberikan rizki, Allahumma rzuqni rizqan min indika. Doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Doa minta diberikan harta yang banyak, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Itu kalau dari hadis. Kalau ibu belum hafal dari hadis,
Ya sudah Bu, berdoanya nanti setelah sholat, setelah selesai salam witir, ibu langsung angkat tangan berdoa. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pertama memuji Allah, kedua sholawat Rasulullah, ketiga mengakui kelemahan diri kita, keempat menyebut-nyebut keagungan Allah. Baru setelah itu kita berdoa, minta apa terserah. Ya Allah, jadikanlah suami hamba pemimpin yang soleh. Boleh. Ya Allah, segera lunasilah rumah hamba yang masih kredit ini di Kirana. Boleh. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh. Boleh. Ya Allah, mudahkanlah langkah hamba untuk pergi haji, pergi umroh. Boleh. Apa aja Bu, doa silahkan. Itu setelah salam di luar sholat. Kalau nggak bisa dari hadis. Kemudian kalau kita melewati ayat-ayat tentang surga, kita minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Disunahkan untuk tidur miring setelah sholat malam. Tidurnya miring, disangga pakai tangan kanan. Tahu kan caranya? Yang selanjutnya Ibu, kalau kita sudah membiasakan sholat malam, jangan tinggalin. Kenapa ya? Karena ini adalah hidayah dan bentuk amanah dari Allah bahwa ibu itu bisa sholat malam. Tidak semua orang bisa sholat malam Bu. Tidak semua orang itu mau sholat malam. Merasa sudah cukup dengan amal-amal yang wajib. Yang penting kan aku udah sholat 5 waktu. Tapi dia lupa. Kan sholat 5 waktu kita banyak kekurangannya. Makanya ditutupi, ditambal dengan sholat malam. Makanya jangan pernah menyepelekan sholat malam. Kemudian ibu-ibu, setelah sholat malam jangan ceritakan ke orang lain. Jangan riya, jangan jadi status di medsos. Jangan mengungkapkan kata-kata yang mengandung ingin dipuji. Duh, rasanya tenang banget deh kalau habis sholat malam. Ya walaupun dia nggak ngomong, saya habis sholat malam, rasanya tenang banget. Semalam, emang kenapa? Alhamdulillah, saya bisa tahajud. Takutnya kita riya, nggak bisa menahan hati. Akhirnya kita senang kalau dipuji. Hati-hati ibu. Orang mau muji, orang nggak muji jangan peduli. Kita itu beramal karena Allah Bu, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin terkenal, ingin dipanggil orang yang soleh atau dihargai, dihormati. Tidak. Manusia itu pujiannya hanya sebatas lidah. Jangan terkecoh dengan pujian manusia. Lebih baik kita nggak dikenal manusia sebagai orang soleh. Kita dikenal manusia orang biasa-biasa aja nggak masalah. Yang penting Allah mengenal kita sebagai orang soleh. Yang terpenting adalah pujian dari Allah, bukan pujian siapapun. Boleh nggak mengqadha salat malam? Boleh ibu-ibu, tapi jangan dibiasain. Saya sholat malamnya pagi aja deh, siang aja deh, soalnya kalau malam mengantuk. Ya nggak boleh, sholat malam ya harus malam. Kecuali misalkan nih Rasulullah pernah sakit, pernah tahu-tahu kok badannya lemah nggak bisa bangun, pas siang seger, itu diqadha boleh. Tapi sekali-kali jangan dibiasakan. Kalau sholat malam diganti sholat siang nanti jadi sholat qiyamun nahar namanya, sholat siang. Nah, sholat malam itu
sesuatu yang harus kita jaga keikhlasannya. Jangan sampai amal kita hapus. Hapusnya kenapa ya? Karena kita cerita sama orang riya, pamer, ingin dipuji orang, hapus. Dan juga yang tidak kalah penting, kita sudah sholat malam. Ini ibu, perhatikan ibu. Kita sudah sholat malam. Kita nggak cerita sama orang, kita sholat malamnya sudah benar, sudah ikhlas, sudah bagus. Ingat, tercerminlah ibadah-ibadah kita dalam perbuatan kita. Kita rajin sholat malam, akhlak kita harus bagus. Karena apa ibu? Perhatikan nih hadisnya bu, hati-hati hadis ini ibu. Seorang sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, si fulanah rajin sholat malam, rajin puasa, tapi suka mengganggu tetangganya. Dengan lidahnya suka menyakiti hati orang. Kata Rasulullah apa? Hiya finnar. Dia di neraka. Wal'iyadu billah. Ini hadis seolah-olah memperingatkan kita. Saya akan bacakan hadisnya. Perhatikan ibu-ibu, ini sangat penting, tolong disimak baik-baik. Liman kana lahu qalbun, siapa yang ingin masuk surga, perhatikan kisah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ibu-ibu, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang ahli ibadah, tapi suka menyakiti tetangganya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal dan banyak bersedekah, namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya di sini bisa juga temannya, bisa juga saudara seiman, seislam. Mendengar ucapan ini Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni neraka. Hati-hati ibu, ini hadis bahaya banget, menyakiti hati tetangga orang lain. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa? Sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya lebih baik untuk berakhlak. Saya sampaikan ini supaya ibu-ibu tuh hatinya bersih, Bu. Jangan suka menyakiti hati orang lain, tetangga terutama. Sebaliknya ibu-ibu, sebaliknya nih. Ada seorang wanita yang sholat malamnya jarang, yang wajib-wajib dia kerjakan, pakai jilbab, puasa juga nggak terlalu rajin, baca Qur'annya juga nggak terlalu banyak, sedekahnya juga nggak terlalu banyak, biasa aja, tapi tidak pernah menyakiti tetangga, lidahnya Masya Allah lembut, tidak suka menyakiti hati tetangganya atau orang lain. Ibadahnya biasa-biasa aja ibu-ibu, pakai jilbab, iya jelas lah muslimah pakai jilbab. Ibadahnya tidak terlalu rajin.
tapi membekas dalam akhlak dia. Tidak pernah dia menyakiti hati tetangga dan orang lain. Kata Rasulullah apa? Dia masuk surga. Karena apa? Karena kalau kita menyakiti tetangga hati orang lain, berarti kita telah berbuat zalim. Ingat ibu, zalim itu tidak disukai Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi tolong ibu-ibu jaga hati kita, jaga lidah kita. Lidah di sini bukan hanya mulut. Kita menulis di media sosial itu termasuk lidah. Itu termasuk lidah. Jangan menulis apa yang nanti kita justru pahalanya kita hilang. Mendingan kita diem. Kalau mau nulis yang baik-baik aja. Ya Allah berikanlah hidayah kepada dia. Ya Allah berikanlah hidayah kepada teman saya itu. Ya Allah berikanlah hidayah kepada tetangga saya itu supaya begini-begini. Itu Bu, itu doa aja. Jangan malah menyakiti dengan tulisan atau dengan sindiran-sindiran atau dengan hal-hal yang apalagi sampai menyebut nama. Bahaya Bu menyebut nama. Bisa jadi orang yang kita sakiti dia udah tobat, dia udah jadi orang baik, kitanya malah terjatuh dalam dosa. Di akhirat pahala-pahala kita akan diambil ke dia, ditransfer ke dia. Kita nanti muflis, naudzubillah. Apa itu muflis? Bangkrut. Makanya ibu-ibu, kalau kita sedang ada sesuatu masalah dengan orang, diam lebih baik. Siapapun dia, tetangga, saudara, teman, introspeksi lebih baik. Kita udah rajin sholat malam, rajin ngaji, rajin baca Quran, sodaqoh, rajin beramal soleh, tapi ternyata hangus karena kita berbuat zalim. Ya, itu saja yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.